Di dalam hening malam yang mencekam, di bawah sinar rembulan yang terhalang awan gelap, istana Pajajaran diselimuti kegelisahan. Ratu Subanglarang, istri Prabu Siliwangi, tengah menjalani persalinan yang panjang dan penuh kesakitan. Suara doa dan mantra dari para sesepuh menggema di ruang persalinan, mencoba meredakan derita sang ratu. Di luar sana, alam turut bergejolak, awan hitam berkumpul di langit, petir menggelegar, dan angin kencang mengoyak pepohonan. Ketika tangis bayi perempuan pecah menggetarkan malam, Prabu Siliwangi bersabda lantang, suaranya disertai guntur yang menggelegar dan badai yang menyeruak, bahwa putrinya Rara Santang akan menjadi ibu dari raja-raja besar Nusantara, yang akan mengguncang sejarah Pajajaran dan membawa cahaya baru ke seluruh penjuru tanah Jawa. Pada detik itu, alam seperti menunduk. Angin yang tadinya mengamuk tiba-tiba terhenti. Hujan yang siap tercurah menahan diri. Seakan-akan semesta memberi hormat atas kelahiran seorang bayi perempuan yang dipenuhi oleh takdir besar. Semua orang yang hadir menyaksikan, terpaku, merasakan suatu getaran aneh yang datang dari arah bayi itu. Sang bayi, yang kemudian diberi nama Rara Santang, membawa tanda lahir berupa bentuk bulan sabit di pergelangan tangannya. Suatu pertanda langka dalam keturunan Pajajaran, yang dipercaya menjadi tanda para keturunan raja. Prabu Siliwangi berdiri di depan para pejabat istana, para dukun, dan rakyatnya yang berkumpul di istana. Dengan suara penuh wibawa, ia bersabda, "Ingatlah sabdaku ini. Putriku, Dewi Rara Santang, akan menjadi ibu dari raja-raja besar yang akan menyebarkan cahaya di tanah kita. Dari darahnya, akan lahir keturunan yang mengubah wajah Nusantara." Kata-kata Prabu Siliwangi seperti tertancap dalam jiwa orang-orang yang hadir. Mereka merasa, kata-kata itu bukan sekadar sabda raja, melainkan ramalan takdir yang kuat. Seseorang berbisik, putri ini bukan putri biasa. Takdirnya akan menjadi cerita besar bagi masa depan kita. Benar saja, kehidupan Rara Santang kemudian membuktikan sabda sang Prabu. Ketika beranjak dewasa, Rara Santang memiliki jiwa pemberani, kecerdasan, dan kesalehan yang luar biasa. Pada suatu hari, ia bertemu seorang ulama besar bernama Syekh Kuro, yang mengenalkannya pada ajaran Islam. Hatinya bergetar, seolah menemukan panggilan yang sudah ditetapkan sejak lahir. Setelah kematian ibunda, Rara Santang pun memutuskan untuk merantau bersama dengan kakaknya Walang Sungsang meninggalkan istana. Di bawah bimbingan Syekh Kuro di Karawang, keduanya memperdalam ilmu agama Islam dan mempersiapkan diri untuk perjalanan besar mereka, pergi ke Tanah Suci. Pada malam yang penuh kesunyian, tanpa riuh pesta perpisahan, Rara Santang dan Walang Sungsang meninggalkan istana Pajajaran. Hanya berbekal tekad dan keimanan, mereka melintasi hutan-hutan angker, menyeberangi lautan penuh ombak, hingga akhirnya tiba di pelabuhan yang membawa mereka menuju Tanah Suci. Perjalanan mereka penuh tantangan. Kapal yang mereka tumpangi sering diombang-ambingkan badai. Di lautan, mereka menghadapi ancaman dari para perompak dan berbagai cobaan. Namun, ketenangan dan keberanian Rara Santang dan Walang Sungsang menjadi kekuatan tersendiri. Rara Santang tidak hanya berdoa, tetapi juga memperlihatkan keteguhan hati yang membuat para awak kapal terpesona. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di tanah Mesir, tempat yang disinggahi sebelum ke Makkah. Kabar tentang kecantikan Rara Santang segera menyebar, menggema di seluruh pelosok Mesir dan Palestina.